Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hasanul Takwim dari kelas 12A. Dan saya Ripitiani Pratama, saya dari kelas 12A. Di sini kita akan membahas tentang rancang bangun jaringan sederhana PILAN. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya akan menjelaskan definisi tentang rancang bangun jaringan sederhana PILAN. PILAN sendiri yaitu kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Nah, definisinya yaitu suatu proses perencanaan dan implementasi jaringan komputer yang menggunakan teknologi PILAN untuk memisahkan dan mengorganisasi lalu lintas jaringan dalam satu infrastruktur fisik. Nah, dalam membuat bangun jaringan sederhana PILAN, kita menggunakan alat-alat yang diantaranya yaitu dua kabel UTP model jenis Cat5, kabel UTP jenis Cat5, dan dua router. Nah, kenapa kita menggunakan dua router? Karena router yang pertama kita akan gunakan sebagai router dari internet, dan router yang kedua kita akan gunakan sebagai switch agar dapat membangun jaringan PILAN. Di sini kita menggunakan router jenis tipenya yaitu RB941. RB941 guys. Nah, alat selanjutnya yaitu kita menggunakan komputer. Komputernya ada di depan saya ini, teman-teman boleh dilihat. Nah, itu komputernya ya teman-teman. Komputernya. Dan selanjutnya yaitu teman saya akan menjelaskan definisi tentang mikrotik, jaringan komputer, topologi, server, dan klien. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotik, jaringan komputer, topologi, server, dan klien. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi yang dirilis dengan nama Mikrotik Router OS yang mampu diinstal pada komputer biasa. Oke, selanjutnya jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu sistem jaringan di mana seluruh komputer saling berbagi data dan request suatu sama lain sehingga tercapai efisiensi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya ada lagi topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan bentuk perencanaan jaringan baik secara fisik maupun secara logik yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Oke, selanjutnya ada server. Server adalah perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Yang terakhir ada klien. Klien komputer yang menerima request satu layanan tertentu kepada server. Oke, segitu ya. Nah, itu merupakan penjelasan dari definisi mikrotik, jaringan komputer, topologi, server, dan klien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek cara kerja, atau kita akan membedah soal uji kom paket 2. Oke, kita akan langsung saja di next mencoba pembedahan soal uji kom paket 2. Oke teman-teman, kita sekarang akan mencoba membedah paket soal uji kom paket 2. Uji kom paket 2 teman-teman. Oke, kita langsung masuk. Kita sambungkan ke routernya. Kita di sini menggunakan dua router teman-teman. Yang pertama, router pertama bekerja sebagai router, dan router kedua kita gunakan sebagai switch. Oke, sudah? Nah. Kita restart terlebih dahulu routernya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu, kita akan
Kita restart, kita reset, maaf. Karena ini bekas configuran yang lain teman-teman, belum di reset. Kita akan memulai dari awal. Oke. Cancel. Aktifkan legacy mode. Oke, main lama ya guys. Lama guys. Nah, ini sudah ada teman-teman. Kita masuk. Oke, kita ganti identitasnya menjadi router underscore Fadil Rifki. Baik, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP client. Kita klik add. Interface-nya kita ganti menjadi satu. Kita apply and oke teman-teman. Jika terus sini stop it, kita enable teman-teman agar menjadi statusnya menjadi bound. Nah, di sini sudah bound teman-teman. Selanjutnya masuk ke address. Kita akan memasukkan address untuk Ether 2 ini teman-teman. Oh, kita akan menuruti soal dari paket 2. Soalnya itu nah 192.168 Astagfirullahaladzim. 192.168 yang lainnya bisa pakai kita atau sesuka kalian gitu. Kita masukkan 5 saja /24. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Kita apply and oke. Kita selanjutnya masuk ke DHCP server. Masuk ke DHCP server. Kita ganti menjadi Ether 2. Next sampai sukses. Oke. Selanjutnya DNS. Masuk ke DNS. Nah, DNS-nya kita servernya. Astagfirullah. Gather ini teman-teman, gather. Iki masukkan 8.8.8 dan selanjutnya yaitu 8.8.4. Jangan lupa kita checklist low remote request. Kita play and oke. Selanjutnya kita masuk ke firewall teman-teman. Masuk ke NAT, klik add. Nah, C-nya kita menjadi RCNAT dan out interface-nya menjadi ETH1 karena internetnya kita berasal dari ETH1 ya teman-teman. Masuk ke actionnya ganti menjadi mass query. Ya sudah, kita apply and oke. Nah, dan sudah kita masuk ke Wi-Fi. Oh, kita tunggu dulu hingga connect teman-teman, connect ke internet. Kita cek juga di CPA. Ini sudah network, kita disable, coba enable. Masih, tunggu teman-teman. Oke, network teman-teman. Kita lihat IP-nya. Ternyata open guys. Baru connect. Oke, selanjutnya kita masuk ke wireless teman-teman. Masuk wireless. Nah, kita WLAN ini enable teman-teman.
kita klik checklist. Selanjutnya kita masuk ke security profile, klik add. Nah, namanya kita menjadi password. Modenya menjadi dynamic key. WPA 1 dan WPA 2 nya kita checklist, dan passwordnya di soal yaitu 1 sampai 8 guys. 1, 2, 3. Oh, kita jangan hide passwordnya, settingan checklist hide password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hanya kita apply and oke teman-teman. Akhirnya kita masuk ke Wi-Fi interface kembali. Kita klik 2 kali WLAN-nya, masuk ke wireless. Modenya kita ganti ke apa, bridge teman-teman. Bandnya BGN ya. Nah, frekuensinya kita ubah menjadi auto. SSID-nya bisa apa ya? UKK underscore nama UKK underscore Fadil Rifki teman-teman. Nah, kita klik advance mode-nya dan security profile-nya kita ubah menjadi password teman-teman. Jika sudah, kita apply and oke. Selanjutnya kita masuk ke IP and address ya. Hotspot. Oh, hotspot teman-teman. Maaf. Masuk hotspot dan hotspot setup. Oke, di sini WLAN. Next. Masih IP-nya masukkan di dalam soal IP WLAN yaitu 192.168.20.1/24. Jangan lupa teman-teman. Kita next. Range IP-nya di soal yaitu range IP-nya 20.10 sampai 20.50. Jika sudah, kita klik next. DNS-nya di soal yaitu portal smk.id. Portal smk.sca.id. Jika sudah, kita klik next. Oke, sukses. Jika sudah, kita masuk ke server profile teman-teman. HS-Prop ini kita klik 2 kali. Kita login. Cookie-nya kita checklist teman-teman. Jika sudah, kita apply and oke. Masuk ke user profile, kita akan membuat 3 user agar dapat login ke Wi-Fi kita. Yaitu di sana juga kita disuruh membuat 3 user. Yang pertama user kepala sekolah teman-teman. Set usernya karena kepala sekolah hanya ada 1 di tiap sekolah, jadi kita masukkan set usernya 1. Dan rate limitnya pakai 512 di soal yaitu 512 kbps. 512 K/512K. Jika sudah, kita apply copy. Kita akan membuat user yang kedua. User yang kedua di soal yaitu guru teman-teman. Guru. Oke, kita set usernya 10 saja teman-teman dan 256. Rate limitnya di soal yaitu 256 guys. Oke, jika sudah, kita apply dan copy kembali teman-teman. Kita akan membuat user yang ketiga, yang terakhir di soal, yaitu siswa. Oke, usernya kita masukkan 10. Rate limitnya yaitu 128 di soalnya guys. Ya sudah, kita apply. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai profile user kepala sekolah, guru dan siswa teman-teman. Masuk ke user, kita akan membuat user ya. Masuk ke, nah servernya kita ganti menjadi hotspot 1 teman-teman.
namanya kita akan membuat user untuk kepala sekolah terlebih dahulu. Sorry. Sekolah. Passwordnya pada soal itu 123. Sorry guys. Nah, profilnya kita kepala sekolah teman-teman. Jika sudah kita apply copy. Kita buat user yang kedua yaitu untuk guru. Maaf. Guru. Passwordnya pada soal yaitu 456. Nah, profilnya kita untuk guru, guys. Apply copy. Kita buat untuk siswa yang terakhir. Password di soalnya yaitu 789. Profilnya kita ganti menjadi siswa. Jika sudah, apply, oke, dan oke. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke files ya. Masuk ke file untuk merubah tampilan pas waktu mau login. Kita cari ya hotspot login atau email. Kita akan drag and drop pada file punya kita. Ini saja. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita ininya login.html. Awas salah ya teman-teman. Jangan sampai salah teman-teman. Yang login.html. Klik kanan dan edit with notepad. Oke. Cancel. Nah, sepertinya karena kita sebelum kita membuat video ini kita sudah mencoba, jadi di sini sudah tertera Fadil dan Rifki. Oke, karena kita sebelumnya sudah pernah mencoba guys, dan kita mengkonfignya pada router yang sama. Kita tinggal CTRL saja. Betul. Selanjutnya kita ganti yang port by Mikrotiknya menjadi Fadil dan Rifki kelas 12. Oke, jika sudah save as, klik Ctrl S, close. Kita drag and drop kembali pada Windows teman-teman. Oke, nah jika sudah kita akan coba pada masuk ke wifi nya teman-teman. Kita coba hapus lupakan jalan. Masukkan kata sandinya yaitu 1 sampai 8. Sudah. Tunggu. Nah, tampilannya kan seperti ini teman-teman, karena kita sudah mengonfignya pada menu file tadi ya. Nah, terlihat nggak? Login bakal Fadil Rifki 12A. Oke. Kita masuk user kepala sekolah ya teman-teman. Passwordnya kita masukkan 123. Nah, sudah masuk guys, sudah login. Oke. Untuk wireless berhasil guys. Nah, selanjutnya kita akan lanjut membuat VLAN teman-teman. Oke. Nah, untuk membuat VLAN kita masuk ke menu interface. VLAN, kita klik VLAN dan kita add. VLAN yang pertama pada soal kita disuruh untuk membuat VLAN siswa teman-teman. VLAN ID-nya yaitu 10. Interface-nya kita masukkan ke Ether 2 karena out interface-nya itu dari Ether 2 untuk ke switch. Jika sudah kita play dan copy. Kita membuat VLAN yang kedua yaitu VLAN guru teman-teman. VLAN ID-nya yaitu 20. Ether interface-nya kita sama menggunakan Ether 2 guys.
Ya sudah, kita apply and oke. Udah. Selanjutnya itu masuk ke address. Kita masuk ke IP, masuk ke address. Nah, kita akan membuat address untuk masing-masing pilihan. Kita akan membuat untuk pilihan pertama dulu. Berapa? IP-nya 192.40.1/2. Interface-nya kita gunakan untuk siswa ya? Iya, Siswa. Jika sudah kita apply copy. Nah, kita akan karena yang pilihan satu sama ujungnya dengan yang pilihan awal, kita ganti pakai 80 supaya tidak bentrok. Biar tidak. Di sini karena pada soal paket 2-nya itu untuk pilihan 2 itu titik 40 titik 60 karena titik 60 sudah dipakai untuk awal interface ini, kita ganti saja menjadi 80. Interface-nya kita masuk ke guru, apply, oke. Nah, seperti yang kita bilang tadi teman-teman, titik 60 itu sudah dipakai untuk RTR1. Jika sudah, kita masuk ke DHCP server. DHCP server teman-teman. Klik DHCP server dan kita DHCP setup. Kita masuk ke siswa terlebih dahulu. Kita next. Range IP-nya kita masukkan di soal 10 sampai 50. 10 sampai 50 guys. Nah, 50. Kita next. Oke, kita selanjutnya DHCP setup untuk guru. Next. Range IP-nya sama teman-teman. 80.10 sampai 80.50. Guys, next. Oke. Ya sudah, selanjutnya Setting firewall. kita akan menyeting firewall. Masuk ke IP Firewall. Nah, kita klik add di NAT ya teman-teman. Advanced General, chain-nya jadi SR channel tetap, dan action-nya Langsung ke action. karena kita tidak menggunakan auto interface-nya, kita lewat saja, kita ke action-nya kita ganti menjadi mass query. Jika sudah, kita apply and oke. Seperti itu, kita selanjutnya masuk ke router 2 sebagai switch. Nah, untuk konfigan pada router pertama seperti itu, kita akan masuk ke router kedua teman-teman. Untuk masuk ke router 2 ini sebagai switch, kita masukkan port 4 ini untuk terhubung ke komputer, dan port pertama pada switch ini untuk internet dari router pertama. Port pertama di router pertama itu untuk internet, port kedua pada router pertama untuk internet menyambungkan ke switch ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Port ke masukkan ke port 2. Jadi kesimpulannya yaitu router pertama port 1 untuk internet, router pertama port 2 untuk internet menuju ke switch. Nah, router kedua port pertama yaitu sambungan dari internet router pertama, dan port keempat yaitu untuk port keempat router 2 untuk menyambungkan komputer, karena port 2 dan 3 kita akan ubah menjadi VLAN 10 dan 20. Oke, jika sudah, nah ini sama seperti tadi, sepertinya ini belum di reset guys. Kita reset terlebih dahulu. System reset configuration, no default configuration, reset. Yes. Tunggu terlebih dahulu teman-teman.
Pas, oke. Ke Winbox lagi teman-teman. Oke, kita tunggu refresh. Parah banget sih. Lama, mohon maaf lama teman-teman. Belum masuk ke. Nah, tunggu, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Kita klik connect. Kita akan mengganti identitasnya menjadi switch underscore Fadil. Kita apply and oke. Selanjutnya kita masuk ke bridge teman-teman. Kita klik add. Kita langsung oke aja teman-teman. Apply and oke. Masuk ke port teman-teman. Klik add. Nah di sini kita akan membuat 3 interface maaf. Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Oke, yang pertama kita akan membuat Ether 1. Bridge-nya masih sama, bridge 1 teman-teman. Kita apply and copy. Selanjutnya kita akan membuat interface 2. Ether 2. Bridge-nya masih bridge 1. Kita apply, copy kembali. Langsung masuk ke Ether 3. Bridge-nya masih bridge 1 teman-teman. Oke, sudah kita apply. Astagfirullah. Reconnect guys. Tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sebentar, ini sudah Ether berapa ini? 2. Oh, kita langsung masuk ke Ether 2. Ether 3, kita buat Ether 3. Bridge-nya masih bridge 1. Ya sudah, kita apply. Oke, and oke. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke switch teman-teman. Switch, kita masuk ke pilihan. Kita akan membuat 2 pilihan. Pilihan 10 pada soal itu untuk siswa, kita buat pilihan 10. Nah, kita berencana untuk membuat port 2 pada switch ini menjadi pilihan 10 guys. Oke, kita masuk ke ini portnya Ether 1. Dan port yang kedua yaitu Ether 2. Karena Ether 2 kita akan menggunakan sebagai pilihan 10 teman-teman. Jika sudah, kita apply, copy. Nah, kita akan membuat pilihan yang 20 untuk guru teman-teman. Portnya masih sama dari port pertama. Dan port yang kedua yaitu port ketiga teman-teman. Kita menggunakan yang 3. Sudah, di apply, oke, and oke. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita masuk ke port. Nah, ini Ether 1, kita akan klik 2 kali, ganti menjadi pilihan mode-nya yaitu secure teman-teman. Dan pilihan header-nya menjadi add if missing, karena port 1 hanya untuk internet teman-teman. Apply and oke. Yang kedua, pilihan modenya yaitu secure sama, dan pilihan headernya always strip, dan kita akan gunakan Ether 2 ini menjadi pilihan 10. Jika sudah, apply. Oke, selanjutnya kita masuk ke Ether 3. Pilihan modenya masih sama secure, ini always strip, dan kita gunakan sebagai pilihan 20 teman-teman. Sudah, kita apply and oke. Selanjutnya udah switch. Sepertinya sudah beres teman-teman, karena kita proxy tidak disuruh untuk membuat proxy pada paket web. Proxy next saja, nanti next time. Ya sudah, kita akan coba mengecek apakah konfiguran kita berhasil atau gagal teman-teman. Kita LAN yang tersambung pada switch ini pada port 4 kita masukkan ke port 2 sebagai
VLAN 10 dan kita akan buktikan pada NCPCPL apakah benar Ether 2 ini sebagai VLAN 10. Nah guys, ini sudah nukuk teman-teman, berarti kita sudah berhasil. Kita coba lihat IP-nya apakah sama seperti yang kita config pada soal Ujicom paket 2, dan ternyata sama teman-teman. Kita gunakan VLAN 10 yaitu IP-nya .60.40 sorry. Oke. Untuk port 2 sebagai VLAN 10 berhasil teman-teman. Kita coba selanjutnya untuk port yang ketiga teman-teman, sebagai port 20. Betul gak? Betul gak? Oke, kita tunggu, masih identifying. Network juga teman-teman, berarti ini sudah berhasil ya guys. Kita lihat kembali statusnya dan details IP-nya apakah sama seperti kita mengonfig dari soal Ujicom paket 2 ini. Klik detail. Nah, betul teman-teman, seperti yang kita config dari awal. Untuk VLAN 20 kita menggunakan IP-nya .80 teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kita sudah berhasil mengkonfig mikrotik agar terhubung ke komputer, dan kita juga sudah mengkonfig wireless agar dapat membagikan internetnya menjadi wifi, dan yang terakhir ini kita telah membuat VLAN 10 dan 20 seperti pada paket soal Ujicom paket 2 ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti itulah praktek atau pembedahan soal Ujicom paket 2 dari kita. Selanjutnya kita akan memberitahu tentang kesimpulan dari rancang bangun jaringan sederhana VLAN, dan kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya Arif Fitriandi. Kesimpulan dari perancangan bangun jaringan sederhana dengan VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebagai berikut. 1. Segregasi jaringan. Jaringan VLAN memungkinkan pemisahan fisik dari jaringan yang berbeda dalam infrastruktur fisik yang sama. Kedua, peraturan trafik. Peraturan trafik dengan VLAN Anda dapat mengatur lalu lintas jaringan dengan lebih baik, memungkinkan akses yang lebih terkontrol untuk perangkat dan pengguna tertentu. Selanjutnya yang ketiga, skalabilitas. Dengan menggunakan VLAN Anda dapat mengembangkan jaringan Anda dengan lebih mudah tanpa harus melakukan perubahan fisik yang signifikan. 4. Keamanan. Keamanan VLAN membantu meningkatkan tingkat keamanan jaringan dengan membatasi akses ke segmen jaringan tertentu dan mengurangi risiko peretasan atau hack. 5. Manajemen jaringan. Perancangan jaringan VLAN dapat memudahkan manajemen dan pemeliharaan jaringan karena memungkinkan untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi dan departemennya. Oke teman-teman, nah seperti itulah kesimpulan dari rancang bangun jaringan sederhana VLAN yang telah kita kerjakan dan uraikan, dan kita juga sudah membahas pembedahan soal Ujicom paket 2. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi contoh atau buat teman-teman yang ingin mencoba membangun jaringan sederhana VLAN. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.